Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 9 September 2021, hari biasa pekan ke-23. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas dan cinta kasih, semoga sabda tengah-tengah kami, agar dalam segala tingkah laku kami selalu memaafkan dan saling membuat bahagia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. 6 ayat 27 sampai 38. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, bila ada dua anak bertengkar, saling pukul memukul, lalu diderai dan diberikan nasihat Injil pada hari ini, lebih mudah kalau kita katakan, ayo selesai masalahnya, jangan diperpanjang, sekarang saling memaafkan, saling berpelukan kembali. Anak tanpa banyak pikir langsung melakukannya.
karena mereka masih polos. Tetapi yang dikatakan oleh Yesus ditujukan bagi orang dewasa, maka orang dewasa mengatakan, tunggu dulu, tidak segampang itu. Kenapa? Karena orang dewasa tahu dirinya sendiri dan pada umumnya bergengsi ria. Ada keangkuhan dalam diri. Tidak mudah. Bila seorang dewasa bisa melewati masalah ini, maka dia akan dibebaskan dari belenggu kemarahan, kebencian, dan dia masuk dalam area Yesus yang Maha Rahim. Sulit bagi kita orang dewasa untuk melakukan hal itu, harus memerlukan latihan yang terus-menerus, melepaskan diri dari belenggu kesombongan tadi. Masalah harga diri selalu kita bahas dan kita pikirkan dalam hati. Hari ini Yesus mengajak kita untuk memperlihatkan kerahimannya. Apapun yang dilakukan oleh manusia, yang dilaksanakan melalui para murid, Yesus memahami. Apa yang dikatakan dan juga diancam oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab, Yesus tidak menanggapinya. Yesus tetap memberikan yang terbaik karena memang dia sumber kebaikan. Bagi orang-orang yang bisa lepas dari masalah ini, ia akan menjadi sumber kebaikan. Dan sumber kebaikan itu akan terpancar dari wajahnya yang lepas bebas. Maka lalu kita perlu perhatikan anak-anak yang polos. Kita belajar dari mereka. Apa yang kita pelajari dari anak-anak? Lupa akan hal-hal yang sudah kita lakukan, terutama yang buruk, lalu saling memaafkan dan bermain kembali. Kenapa? Pertimbangan tadi kepolosan dan ketulusan. Kita belajar dari anak-anak. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang perlu kita sadari satu, bahwa kita tidak pernah sempurna. Kedua, kalau kita bersalah, tentu kita ingin orang lain memaafkan. Demikian pula orang lain sama. Yang ketiga, sadar bahwa sesuatu yang buruk yang kita simpan akan menjadi sebuah penyakit. Yang paling menakutkan adalah penyakit kanker. Amarah yang disimpan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu diolah, sehingga peredaran darah pun mengikutinya. Maka kemudian darah pun juga merasa terhambat. Lalu mereka membuat hambatan-hambatan itu. Maka kita perlu lepas bebas. Belajar memaafkan. Membayangkan bagaimana Yesus yang luar biasa itu menghadapi begitu banyak orang yang omongnya kotor, kasar, tak ada sopan santun. Dia bisa menahan diri dengan berkata apa? Bapa, kuserahkan kepadamu. Bapa, mereka tidak faham. Mari, semangat inilah yang kita harus bawa dalam melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik